Perkenalkan, nama saya Maria Lydia Artini, biasa dipanggil Lydia. Saya dari kelas Keperawatan 2023F, Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Menjadi Pemilih Cerdas. Kenapa saya memilih judul Menjadi Pemilih Cerdas? Karena pada pemilu 2024 ini banyak pemilih pemula. Jadi semoga materi yang saya presentasikan ini menjadi pedoman bagi teman-teman semua yang menjadi pemilih pemula untuk cerdas memilih. Karena suara kitalah yang menentukan masa depan bangsa ini. Oke, di sini mengapa aku harus memilih? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak bersama presentasi yang saya lakukan. Nah, salah satu hal penting negara demokrasi yaitu peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dalam memilih pemimpin. Semua komponen masyarakat berhak ambil bagian dalam memutuskan kebijakan yang menyangkut nasib dan masa depan mereka. Oke, demokrasi sangat penting. Kenapa sih demokrasi itu sangat penting? Karena dia memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, masukan kritis kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan apabila keputusan yang menyangkut hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Oke, apa itu demokrasi? Nah, demokrasi ini diambil dalam bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi artinya itu rakyat yang memerintah. Atau demokrasi dengan kata lain itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sendiri. Terus ada hukum yang mengatur tentang demokrasi. Itu ada pasal 1 ayat 3 itu negara berdasarkan atas hukum. Nah, hal ini menegaskan kepada kita bahwa penyelenggaraan negara khusus penyelenggaraan pemerintah bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka. Di sini, nah karena negara demokrasi itu kuat bukan hanya karena pemerintahnya yang kuat, tetapi juga karena pemilih yang berdaulat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab. Di sini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita lebih dulu mengetahui apa itu pemilu. Di sini pemilu atau pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat. Nah, kapan pemilu itu akan berlangsung? Teman-teman, pemilu ini akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Di sini kita bertanggung jawab pada pemilihan kita dengan cara yang pertama itu kita harus gunakan hak pilih kita dan jangan golput. Ini gunakan hak pilih itu adalah tidak bijaksana apabila kita mengkritik pemerintah sementara kita ini tidak memilih pada saat pemilu. Tahu alias golongan putih atau golput. Jadi teman-teman, kita itu tidak hanya sebatas mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita ini tidak mengikuti pengambilan atau mengikuti pencoblosan pada pemilihan umum. Jadi kita ini memiliki kuasa untuk memiliki partai politik dan calon yang kita percaya yang dapat melakukan perubahan yang lebih baik ke depan. Yang kedua, kita itu cermati partai politik. Partai politik itu harus mengedepankan etika, moral, serta berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Nah, prinsip dasar dalam menentukan partai politik yang itu kita itu harus memilih partai politik yang mengedepankan dari etika dan moral serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, cermati calonnya. Kita itu juga harus mencermati calonnya. Nah, pada pemilihan umum ini dengan sistem proporsional terbuka, sehingga pemilih dengan mudah menentukan calon yang ingin
dipilih karena disusun berdasarkan daftar yang terbuka. Yang kedua itu, kita juga harus mengetahui visi dan misi serta program kerja biasa yang dibuat oleh partai politik. Nah, atau sebagai materi kampanye untuk menarik simpati pemilih. Maka dari itu kita sebagai pemilih itu berhak menghadiri kampanye dan lebih dari itu berhak mempertanyakan, mendiskusikan visi dan misi calon, apakah implikasi terhadap masyarakat dan terlebih dapat diwujudkan selama masa periode. Terus karena mungkin visi dan misinya mereka itu hanya sekedar rangkaian kata yang indah namun tidak bermakna. Itu makanya kita juga wajib mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik dan wajib mempertanyakan dan mendiskusikan visi dan misi tersebut. Cermati calonnya juga ini agar kita sebagai rakyat ini menilai secara cerdas setiap calon yang ada. Yang keempat, jangan percaya pada hoax, kampanye hitam, serta serangan fajar. Nah, di pemilu teman-teman banyak sekali kan ada berita hoax untuk menjatuhkan sama-sama untuk menjatuhkan antara pasangan calon. Terus ada kampanye hitam atau black kampanye, terus ada serangan fajar. Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama itu kita jangan percaya hoax, terus tolak kampanye hitam, terus kita menerima money politik. Nah, politik atau politik transaksional seperti money politik atau suap sering dilakukan oleh calon yang tidak percaya diri tetapi mempunyai uang. Godaan terbesar kepada pemilih untuk menjual suaranya seakan lumrah namun haram dalam dosa dalam pemilu. Jadi money politik ini sebagai teman-teman itu adalah dosa yang sangat besar dalam pemilu. Yang kelima itu cerdas di hari H pemilu. Kita itu dengan cara apa kita cerdas di hari H pemilu ini? Kita datang ke TPS di mana pemilih terdaftar. Pemilu diselenggarakan, jangan lupa pemilu itu diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mulai jam 7 pagi. Oke, saya harus pilih siapa sih? Nah, teman-teman, kita itu harus memilih pemimpin yang memihak kepada rakyat dan bertoleransi. Lalu karena apa? Karena suara kita ini menentukan masa depan bangsa Indonesia. Karena masa depan bangsa Indonesia adalah milik kita. Oke, terus jangan pilih mereka yang korupsi, kolusi, nepotisme, apalagi intoleransi. Tetapi pilihlah mereka yang berkomitmen kebangsaan, berintegritas baik, serta menjunjung tinggi keadilan dan bertoleransi. Oke, jangan lupa ya, jadi pemilih cerdas. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.